yang hidup karena yang kabur sudah. Sehingga hebatnya Nabi sampai seperti itu. Orang-orang yang masih ngajar ajaranku, yang masih baca Quran, baca hadis, baca tafsir, ya Allah kasih rahmat. Dan saya yakin doanya Nabi mustajab. Jadi kalau saya berdoa itu mustajab, ya doa ya serius. Tapi saya sebetulnya ya sudahlah supaya ubudiyah saya berdoa. Tapi saya percaya sekali yang mandi itu doanya Nabi. Selagi kita masih mengajar kebenaran, mengajar tauhid, mengajar pasti tercakup dengan doa Nabi tadi. Iya. Karena yang kangelan ya yang hidup tadi. Iya betul. Iya. Karena yang menjaga. Banyak kan di Jawa Timur di mana-mana orang alim alama nggak dikholi makamnya sampai kena semak. Ya gara-gara cucunya nganggap ziarah itu fitnah. Kita tidak perlu nyebut nama nanti jadi fitnah. Iya. Dan itu makruf masyhur. Betul. Artinya gini, sekali kajian matola itu tidak alim, tidak pakai ala namati aslafina solihin, ya itu udah hilang semua. Hilang semua, iya. Karena dulu ketika kita ke kuburan dengan niat ingat yang mati, kalau ingat yang mati jadi ingat mati dan kebiasaan. Dulu kita semaan Quran karena biar kasratu tilawatil Quran, dianggap nggak ada sunnahnya Nabi. Ada yang unik, saya pernah ngalamin gini Mas Najib, ini pengalamannya. Saya pernah didatangin tamu dari Sidoarjo. Dia cerita, Gus khataman Quran satu hari khatam. Kebetulan tadi Mas Andi baru khataman, di antaranya saya kirim delegasi tadi. Dan saya selalu kirim delegasi untuk khataman di Banten. Gus jelas di hadis Sahih Nabi itu melarang orang khatam sehari. Karena 1 bulan 3 kali aja ada Nabi kebanyakan yang pakai hadis Abdul bin Amr bin As itu. Iqra'hu fi syahrin, tapi kata Abdul enggak, saya lebih kuat timbang itu ya Iqra'hu fi syahrin sampai itu jelas seminggu saja dan ke maksimal. Kenapa ada khataman sehari? Sehari ya. Bahkan konon betullah 3 kali sehari. Iya. Jawabannya, saya tanya sama yang gugat itu. Ya jelas niatnya gugat itu. Sama mau alim apa mau gugat? Kalau mau alim, tak bacakan kitab yang mensarai hadis itu. Dan itu saya yakin lebih alim juga ada. Ya saya ingin alim. Dan nggak usah dibaca dulu. Tapi saya jelaskan. Oke, kalau khataman 1 hari bid'ah berdasar hadis itu oke, sepakat. Tapi Nabi nuruhkan iqra'hu fi syahrin, iqra'hu fi sabtin. Apa Anda tiap 7 hari khatam Quran? Sehingga ngeritik ya 1 hari khatam. Itu perintah kata Nabi, iqra'hu ya sudah khatam per 2 hari, khatam per 1 bulan. Apa Anda tiap 1 bulan khatam Quran? Anda juga kan? Anda ini ngeritik bisa, tapi melakukan perintah ada? Iya. Yes. Akhirnya terus saya bacakan di Fathul Bari, cara mengarai itu luar biasa. Kalau perintah menghatamkan per 7 hari tidak wajib, per 1 bulan juga tidak wajib. Ini Nabi juga agak melarang per 1 hari hatam. Tinggal melihat muqtado saksiyati orangnya itu siapa. Iya. Kalau kita pegawai atau karyawan itu tentu tidak baik wajib kerja dengan alasan khataman tidak kerja, padahal kita terikat kontrak. Iya. Tapi kalau di waktu yang kita tidak ada apa-apa, kemudian memang ingin khataman, ini masalahnya. Iya. Jadi ini kearifan para syurahul hadis. Jadi cara menggugat Ibnu Hajar Al-Asqalani, jika ada orang yang mengkritik man yakhtimu fi kulli yaumin, tanyakan ke dia. Hal yakhtimu fi kulli usbu'in, kulli syahrin. Bahkan baca saja belepotan kan? Iya, belepotan. Iya. Gitu. Jadi itu uniknya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi apa mereka yang kritik itu sudah iqra'hu fi sab'in, iqra'hu fi syahrin. Iya. Jadi yang diambil ngelarangnya. Iya. Akhirnya kita jadi tersangka kan? Betul. Padahal nggak ngerti. Jadi laki-laki ya sepotong-sepotong itu ya. Ilatu mandinya nggak jelas. Iya. Makanya di antara kearifannya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensarai hadis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sorofa min sholatihi aqbala alina biwajib. Jadi Nabi kalau habis sholat memang tren umumnya madhab ke musolli, berarti kira-kira menghadap ke timur. Iya. Lalu sebagian orang berlebihan nganggap itu yang paling sunnah, yang ngalor nggak masuk, yang ngulon juga nggak masuk. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu cara ngedukar itu luar biasa. Dan ini kitab yang dipakai bahkan di Arab Saudi semuanya berdasar kitab Fathul Bari. Itu cara ngedikan begitu. Nabi itu figur yang sangat ditunggu-tunggu sebagai imam. Sehingga orang lari dari 7 kilo, 6 kilo saking ingin makmum kepada Nabi. Dan Nabi khawatir kalau posisinya tetap menghadap ke barat, beliau dikira fi sholatin. Sehingga orang yang datang Allahu Akbar, imam makmum sama Nabi. Ternyata Nabi sudah kharijah sholat. Sudah enggak sholat.
Tentu yang makmum ini kan menjadi tidak sah karena mentautkan sholat sama orang yang sudah tidak sholat. Ya. Dan ini bahaya kalau dalam fikih. Iktimam biman laisa fi sholat. Nah, makmum sama orang yang sudah tidak sholat. Sehingga untuk menunjukkan kalau beliau sudah sholat, beliau menghadap ke timur kalau di Indonesia. Iya. Jadi makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, yang penting seorang imam memaklumatkan dengan cara apapun, asal nggak dengan rokokan ya, bahwa sholat ini sudah selesai. Makanya guru-guru kita, sanad kita meskipun jarang yang sudah ngerti, jarang yang ngerti. Ketika astagfirullah dibanter. Selama astagfirullahaladzim ya hayya karena untuk menunjukkan ini sudah ganti pasal lah kira-kira gitu. Iya. Ada menghadap ke utara, ada yang membanterkan istighfar khas wiridan. Itu ada ilmunya sebetulnya. Iya, betul. Ada yang dehem, ada yang sudah ngempet itu, yang dia sepul. Itu kearifannya Ibnu Hajar al-Asqalani. Makanya oke lah kita pakai Bukhari, memang asahul kutub gak ada kita bilang, tapi dengan pemaknaan model ulama. Jangan lantas kalau akbala alina biwajih terus yang lainnya salah, tidak seperti itu. Itu tidak khas akademik. Jadi Hajar harus tetap jaga seperti itu. Sehingga ketika baca hadis itu kemudian berarti kiai salah nggak sesuai hadis ini, bisa tetap madhep kiblat, bisa tetap menghadap ke utara, tidak seperti itu. Artinya apa? Anak-anak matolak gak nyalahkan kiainya, itu harus ada ilmunya. Kalau tidak, dia dengan referensinya akan mengadili guru. Iya. Lagi-lagi jaga keilmuan, jaga bacaan, jaga tradisi. Ditambah itu kita tidak bisa. Nah materi yang kita baca itu, misalnya gini, sholat nisfu Sya'ban. Fatul Mu'in itu ngeritik sholat nisfu Sya'ban. Padahal kita pegang Fatul Mu'in. Ini beberapa ulama mendukung sholat nisfu Sya'ban. Ya sudah, guru-guru kita melakukan itu nggak masalah. Pakai hadis umum as-sholatu khairun mawdu'un fa'akfir al-aqillah. Sholat itu bawaannya sudah baik. Yang penting tidak fil awqat al-makruhah, bawaannya sudah baik. Iya. Fa'akfir al-aqillah, sudahlah kamu mau perbanyak terus. Soal ada hantaman ini bid'ah, sebagian ulama juga meyakini ini bid'ah. Ya nggak masalah, mulai dulu ya beda pendapat itu biasa, nggak ada masalah. Iya. Jadi ini penting untuk anak-anak matoleh, baca yang. Nah ini yang termasuk pesan agak terakhir biar terlalu lama. Masalah dosa. Ini tak baca ini di kitab ini yang dipakai Thariqah Habib Lutfi, kita Jami' Usul fil Awliya. Ini yang dipakai pengajian Habib Lutfi karena kita butuh sanad. Dan ini sudah saya cek di beberapa kitab, termasuk di Hilyatul Awliya, di kitab At-Tabaqatul Kubra dari Imam Sya'rani. Itu kenapa kita membiarkan dulu. Pernah ada satu kejadian orang banyak itu fasik, itu jadi imam di masjid, jadi muadzin. Banyak dia yang menentang itu. Jadi bapak menyuruh tidak apa-apa dia jadi muadzin, jadi imam. Kita ada, tapi dia kan orang fasik. Sopo ngerti nak baru kayak adzan terus izin fasik. Saya biasa dugem, biasa ndelok dangdut, gara-gara saya jadi muadzin malu. Iya. Tapi bapak menghormati pandangan, masa muadzin kok latar belakangnya seperti itu. Kata bapak di monggo. Tapi kamu harus menghormati istiadat saya. Nak menowo baru saya. Nanti dia malu apa? Maksiat lagi. Khazanah kita cukup untuk menganalisis seperti itu. Misalnya tentang dosa ini. Iya. Wasu'ila as-sariyu anit-taubah. Ada baca siri as-sakoti, ada baca as-sari, semuanya gitu. Faqala antan sadampak. Tobat itu apa? Yang penting kamu lupa dosa kamu. Jadi itu gimana? Terus karena gak aneh. Wasu'ila anhal junat faqala Allah kan sadampak. Yang dikatakan tobat itu kamu gak boleh lupa dosamu, selalu merasa bersalah. Ini dua orang besar, sini as-sakoti sama Abdul Qasim al-Junad. Wakilah huma sahihun. Ini kitab yang dibaca Habib Lutfi. Kalau Liwana, coba lewat. Wakilah huma sahihun. Li anna sariya arada taubatal khawas fa innahum la yadhkuruna dzunubahum mimma ghalaba ala qulubihim min 'azamatillah wa dawami dzikri. Wal Junad arada taubatal awam fi ibtida'is suluk. Jadi kalau di kitab ini selalu at-taufiq bainal aqwal. At-taufiq bainal aqwal. Jadi saya sendiri dalam banyak hal itu setuju yang lupa. Karena barokahnya lupa itu mereka nggak malu sujud, nggak malu ke masjid, nggak malu dekat dia. Tapi kalau ingat dosanya terus
Orang Jawa akhirnya mojok mau ke masjid malu, mau ketemu kiai malu, maksudnya diam di rumah. Itu di suatu daerah jamaah begitu itu yang ya suka minum itu. Ketika mulai ikut-ikutan jamaah burda itu. Pertama kali itu minum dulu Gus. Itu menghilangkan malu. Kan indah itu. Tapi lama-lama sekarang udah enggak itu. Ya substansinya ke situ tadi. Iya. Jadi tidak gampang. Ini kan kita ngelola manusia. Saya ulang lagi, ini kita ngelola manusia. Ada yang bawaannya itu pede, sehingga bayangkan di surga itu melihat Allah. Tapi ada juga ulama yang katanya, ketika kamu di surga berani nggak lihat wondak katanya. Ketika ditanya kenapa, unazzihu dzalikal jamal binadzari misri. Saya menjaga kesakralan Allah, terima aku wae kok. Ben Allah tetap sakral, gue gak tau didelok mripat sing koyo aku. Sama siapa kalimat unazzihu dzalikal jamal an-nadzari misri. Jadi banyak orang yang salaman di tabaruk di monggo, yang nggak berani salaman kok ngotori kiai gitu monggo. Yang sekarang salaman di monggo mereka musofa hasunat, yang takut corona di monggo itu hanya. Kayak apa? Enaknya ulama-ulama relax, santai, karena ya. Jadi kita kan mau amalah sama zat yang luar biasa. Siyak balul ma'dzirah, yang ghafurur rahim. Coba Nabi sendiri itu semuanya orang baik. Ada yang kayak Nabi Nuh tegasnya kayak gitu, ada yang Nabi Ibrahim yang lunanya kayak gitu, ada yang Nabi Musa ilmiahnya kayak gitu, ada Nabi yang nggak ngambil sikap kayak Nabi Khadir. Wah, khazanah kita kurang apa ya? Iya. Dan Nabi ngendikan ulama umat itu keambiya Bani Israil, tidak ngendikan kanabiyin, keambiya. Ulama yang alim dan nekah, Imam Nawawi. Nabinya ada Nabi Yahya. Ada panutan. Ulama yang kaya raya jabat ya banyak. Panutannya Nabi Sulaiman. Ada sama. Cari yang miskin banyak lagi. Panutannya Nabi Isa. Bedanya Nabi Isa miskin pilihan, kalau ini miskin terpaksa. Artinya apa? Allah bikin kebaikan aja dengan figur yang macam-macam. Iya. Dan kita tidak kurang stok mencari panutan. Iya, panutan betul. Saya tadi bilang sama Mas Andi, kenapa Mbak Nafek itu suka buku? Saya masih ingat Mbak Nafek putra Abdullah, bapak saya murid Badul. Kalau bapak cerita begini, wong wis ribet ngurusi ekonomi, ngurusi utang, anak ngaji kok susah non rokok, terus senangnya aku kapan? Agama ini jahat di Farokin Wasururin. Bapak baca Kubifatillah Berahmati Bangidalika Pokoknya ferahu. Mereka buyar saja di ilmu. Di rumah jadi bentak istri, bukan jatuh tempo. Di tempat ngaji, duduk salah akhlak, gak kiai salah, tempatnya keliru duduk. Terus senangnya ini kapan? Iya. Artinya guru-guru kita buyar saja ada ilmunya. Itu ada satu ulama yang analisisnya bagus sekali. Allah itu tentu sangat wibawa karena Allah bil jalal. Ketika ketemu Nabi Musa, kenapa pertanyaannya wa ma tilka biyaminika? Yes. Sampai bawa apa? Itu hampir semua ulama hakikat menafsirkan apa? Karena Allah ingin muhadasah yang ringan untuk menghilangkan haibahnya supaya Musa itu gak terlalu takut. Iya. Jadi dijak yang ringan. Nggak kok ditanya, kamu jadi nabi sudah sukses belum? Wah, gemeter. Kalau santri ditanya, kowe jadi santriku tahu. Dan itu saya kira selalu dilakukan Mbah Mun terhadap tamu-tamu. Iya, ngendikan yang ringan. Iya. Jadi ngendikan yang ringan saja di ilmu. Kenapa? Lah orang-orang yang nggak pernah ngaji, dia itu amin guyon ngomong yang nggak penting, itu ada ilmu. Ada ilmu. Lah apa kan ya alam sirra wa akhfa? Kenapa harus tanya wa matilka biyaminika? Ya Musa. Nabi Musa jawabnya ya ringan, bongkak Gusti. Tidak sekedar imtinan Gus ya? Iya tidak, ini bongkak Gusti. Buat nyari rumput, nyari apa, daun-daunan, wal yafiya ma'arif